Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla al hadis. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Tak terasa hari berganti, masa berubah, waktu berlalu. Bulan Ramadan sudah jauh meninggalkan diri kita. Dan sekarang kita berada di akhir bulan Syawal, tepatnya tanggal 28 Syawal. Kita sangat menyadari kehadiran bulan Ramadan itu sangat berpengaruh besar kepada semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kobaran semangat tersebut tidak boleh hilang berbarengan dengan hilangnya bulan Ramadan. Karena di antara para ulama salafus saleh ada yang memberikan singgungan yang luar biasa. Bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, alladzi la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Artinya dia semangat sholat berjamaah di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, hilang juga semangat sholat berjamaahnya. Dia mau menyentuh, membuka dan membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Selesai bulan Ramadan, selesai pula dia membaca Al-Quran. Dia mau berdiri sholat malam hanya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan telah tiada, sholat malamnya pun ikut tiada. Maka kata para ulama itu adalah bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum. La ya'rifunallaha haqqan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar. Illa fi syahri Ramadan, terjadi di bulan Ramadan saja. Inna abdas salih, sementara seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar soleh, yata'abbadu wa yajtahadu sanata kullah, dia akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang tahun. Maka dari itu seharusnya semangat kita beribadah di bulan Ramadan itu terbawa menjadi semangat ibadah sepanjang tahun. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka dari itu pentingnya kita memiliki satu sikap yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah ini masih satu akar kata dengan kata qoma yaqumu qiyaman, tapi melalui wajan bahasa yang berbeda. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Artinya kalau orang itu berdiri tegak, tidak goyah walaupun ada angin ataupun badai. Kalau dia berjalan tetap lurus, tidak belok kanan dan kiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksud dengan orang yang berkata Rabbunallah adalah dia mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan artinya seseorang istiqomatu ala tauhid, beristiqomah dalam kalimat la ilaha illallah. Rabbunallah summa istaqamu, setelah dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah di dalam ketauhidan. Ibnu Abbas memberikan pendapat yang berbeda, al istiqomatu ala taati wal amal. Maksud daripada ayat ini, hendaklah seseorang tetap berdiri tegak, berjalan lurus, terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus beristiqomah di dalam beramal solehnya. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan kabar gembira
kepada orang-orang yang beristiqomah di dalam tauhid, yang tetap beristiqomah di dalam amal. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya hendak mengirim malaikat kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu, dan dikatakanlah kepada mereka, janganlah kalian takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala, la tahzanu, dan jangan kalian bersedih atas dosa-dosa yang kalian kerjakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Maka di akhir ayat disebutkan, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, berikanlah kabar gembira kepada mereka berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Masyarul mu'minin ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Lantas bagaimana agar kita memiliki amal yang bersifat istiqomah, melakukan kebaikan itu terus menerus? Yang pertama ikhwatu iman, kita harus menjaga keikhlasan kita di dalam beramal. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan menjalankan agama ini. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim, agama yang lurus, diantaranya dia mau mengerjakan salat, kemudian dia mau mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Disebut salat dan zakat karena salat menjadi salah satu amal penghubung dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, amal yang paling utama untuk menjalin hablum minallah. Sementara zakat itu berkaitan dengan apa? Tali penghubung dengan sesama manusia, amal yang berkaitan dengan hablum minannas. Kedua-duanya harus dijaga keikhlasan. Kalau salatnya ikhlas, amal yang lain ikhlas. Kalau zakatnya ikhlas, amal yang lain juga ikhlas. Karena dalam Al-Quran diulang-ulang Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, hati-hati dengan ibadah salat kita, karena ada salat yang kita kerjakan bukan mengantarkan kita kepada keselamatan, tapi mengantarkan kita kepada kecelakaan. Terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salatnya lalai. Lalai dari gerakan, lalai dari bacaan, lalai dari waktu pelaksanaan, selalu ditunda-tunda. Alladzina hum yura'un, dan mereka melaksanakan salatnya yura'un, ingin dilihat oleh manusia. Dalam surat An-Nisa, orang-orang munafik mengerjakan salatnya ria'an nas, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka kalau kita ingin melihat diri kita ikhlas dan tidaknya pada saat melaksanakan salat, perhatikan saat kita salat sedang banyak orang dan pada saat kita salat sedang sendiri, apakah terjadi perbedaan di sana? Kalau kita dalam keadaan salat sendiri tetap khusyuk, kemudian banyak orang pun tetap khusyuk, berarti kita orang yang ikhlas. Tapi kalau kita pada saat sendiri salat seadanya, tidak memperhatikan pakaian dengan baik, tidak memperhatikan tempat sujudnya, bahkan gerakannya pun tidak diperhatikan, bacaannya kadang lupa, tapi pada saat banyak orang ingin dilihat sebagai orang yang salatnya khusyuk, pada saat takbir pun diangkat tangannya dengan pelan, sujudnya disempurnakan dan lain sebagainya. Kenapa? Terjadi perbedaan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kemudian kenapa disebut zakat? Zakat pun termasuk ibadah yang mudah batal pahalanya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah engkau membatalkan sedekahmu dengan cara menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebut sedekah, zakat, infak, itu bisa membatalkan pahalanya. Maka kalau kita ingin tetap beristiqomah, beramallah lillahi ta'ala, karena Allah, bukan linnas, karena manusia. Kemudian yang kedua, agar kita tetap beristiqomah di dalam beramal, mintalah kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kata para ulama, minimal setiap hamba Allah yang menjaga sholat 5 waktu itu berdoa 17 kali sehari semalam agar tetap beristiqomah kepada Allah. Pada surat Al-Fatihah ayat ke-6 kita membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-mustaqim adalah jalan yang lurus. Orang-orang yang tetap berada di jalan yang lurus, sikapnya itu disebut dengan istiqomah. Karena memang kita sadari hati kita yang di dalamnya ada keimanan itu naik turun. Al-imanu yajidu wa yankus. Bahkan Nabi SAW mensunahkan kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku itu pada agamamu. Jadi minta pertolongan kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tetap konsisten dan kontinu melakukan kebaikan.
Yang ketiga, ikhwati iman, agar kita tetap beristiqomah, lakukanlah amal kebaikan sekalipun amal kebaikan itu adalah kecil. Nabi SAW mengingatkan, ternyata ada banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang disurgakan itu bukan karena amal-amal yang berat, bukan karena amal-amal yang besar. Bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga itu karena amal-amal yang ringan dan amal-amal yang kecil. Asal amal yang ringan dan kecil itu dilakukan secara mudawamah, terus menerus, ikhwatu iman. Bagaimana kata Nabi? Ahabul a'mali ilallahi ta'ala, Allah sangat cinta kepada satu amal adwamuha yang dilakukan terus menerus, wa in qalla, walaupun amal itu kecil. Maksudnya kalau kita memiliki kesempatan untuk membaca Quran itu hanya selepas sholat maghrib saja, itu jaga terus menerus. Sekalipun tidak membacanya sampai 1 juz, 2 juz, Ustadz saya hanya bisa membaca 1 halaman, lakukan itu asal terus menerus. Mungkin pada saat berinfak, bersedekah, uang yang dimasukkan itu tidak besar sesuai dengan kemampuan diri kita, tapi kalau kita tetap beristiqomah, lakukan itu terus menerus, Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat cinta. Makanya ada ayat Al-Quran yang mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Khairan au syarran, kebaikan ataupun keburukan, misqala dzarrah, sebesar biji zarrah, sekecil apapun itu jangan dianggap remeh. Karena bisa jadi kita masuk surga karena amal yang kecil yang dibarengi dengan keistiqomahan dan keikhlasan, dan bisa jadi kita masuk neraka karena dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Masyiral mu'minin, ikhwatu iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Amal yang keempat agar kita tetap beristiqomah dalam kebaikan, muhasabahlah, introspeksilah setiap amal yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Quran surat Al-Asr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang ia kerjakan untuk hari esok. Maksudnya, ikhwati iman, sidang Jum'ah rahimakumullah, setiap kali kita melakukan kebaikan maka muhasabahlah. Umar bin Khattab itu sampai mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sendiri. Maksud menghisab di sini menghitung setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Apakah hari ini kita sudah mengerjakan banyak kebaikan sehingga hari ini sudah cukup bagi diri kita untuk membuka pintu surga Allah, atau kita bergelimang kemaksiatan sehingga di hari ini ditetapkan sebagai ahli neraka? Setiap orang itu mengetahuinya. Bahkan Quran menyebutkan harusnya ada 2 sikap dalam diri seorang. Pertama, memiliki sikap khosyah, takut. Kalau sudah beramal ada kekhawatiran, ya Allah, sholat saya hari ini diterima tidak, baca Quran saya, sedekah saya, kebaikan-kebaikan saya. Kalau dia memiliki rasa takut demikian, tentu akan menjadi motivasi untuk melakukan amal kebaikan kembali. Yang kedua, rasa takut dosa kita tidak diampuni. Ya Allah, dosa yang dahulu yang saya kerjakan saya belum tentu diampuni. Kalau demikian tentu orang tidak akan berani lagi melakukan dosa yang baru karena dia memiliki rasa takut dosa yang lama tidak diampuni oleh Allah. Yang terakhir, ikhwatiman, agar kita tetap beristiqomah di dalam beramal soleh, carilah sahabat, teman, karib, orang-orang yang bisa mengantarkan diri kita kepada kesolehan. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi, hati-hati seseorang itu bisa tergantung agama saudaranya, maksudnya agama kerabatnya, agama temannya, agama sahabatnya. Pal yang durman khalilu, maka perhatikanlah bersama dengan siapa kamu bersahabat. Kalau kita menjadi orang yang soleh karena terbantu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, lakukan itu, ikhwatu iman. Karena terkadang kalau ada 10 orang-orang yang meninggalkan sholat, kemudian ada 2 orang yang menjaga sholat, akhirnya yang biasa menjaga sholat terbawa menjadi tidak sholat, bukan sebaliknya. Perumpamaannya kata Nabi SAW, masalu
jalisis sholih wa jalisis su'i kamasali sahibil miski wa kiril haddad. Hati-hati berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang salah, seperti engkau bersahabat dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Kalau bersahabat dengan seorang penjual minyak wangi, walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, minimal kita mendapatkan baunya. Kalau kita bersahabat dengan seorang pandai besi, walaupun kita tidak ikut mengerjakan pandai besinya, minimal kita terciprat apinya. Takutlah ikhwati iman rahimakumullah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, carilah orang-orang yang mampu menjaga diri kita agar tetap berada dalam keistiqomahan. Masyiral mu'minin, ikhwatu iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, pertolongan dan hidayahnya kepada diri kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tetap beristiqomah di dalam ketauhidan dan tetap beristiqomah di dalam melaksanakan ketaatan, ketakwaan dan amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran bagi sahabat dan saudara-saudara kita, tetangga kita yang hari ini mengalami musibah banjir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah tersebut sebagai kafarat bagi dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.